Di titik nol itulah tempat kekuatan tak terbatas. Di titik nol itulah semua kekuatan Allah itu nyata. Oke, berdiri dulu. Saya mau lihat semangatnya lagi. Smart Team! Smart Team! Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Oke, duduk, tepuk tangan. Oke, pelajaran kita dari minggu kemarin adalah tentang titik nol. Ya, saya mau kalian benar-benar belajar tentang bagaimana selalu menarik diri itu ke titik nol. Titik di mana kalian merasa bukan siapa-siapa, kalian tidak memiliki apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Tapi jangan salah kaprah, mentang-mentang berada di posisi titik nol, sama sekali nggak mau belajar, nggak mau. Bukan itu yang dimaksud dengan titik nol. Rasanya, ya kan? Rasanya walaupun kita bekerja tetap totalitas, rezeki harus dijemput. Tapi jangan sampai di sana kalian timbul rasa sombong, timbul rasa dengki, atau hal-hal yang menyebabkan kotoran hati. Titik nol ini berarti semuanya kita serahkan, hasilnya kita serahkan hanya kepada Allah. Paham nggak? Jangan sampai salah arti gitu. Dan kalau kalian memang mau mempraktekkan ini sedikit demi sedikit, sampai nanti kalian akan mendefinisikannya, akan merasakan, mendapatkan pengalaman spiritual yang tadi, titik nol di mana sudah level tinggi. Kalau kita sudah berada pada kesadaran yang tadi, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa. Itu justru level tertinggi. Jadi level itu bukan hanya diucapkan oleh kata-kata, diucapkan oleh mulut, atau hanya ada di pikiran. Tapi itu akan menjadi pengalaman spiritual di mana kita merasakan atau menyaksikan dalam zona rasa itu seolah-olah itu benar nyata. Nah, ini adalah nggak bisa dijelaskan, nggak bisa juga diajarkan, tapi kalau kalian mempraktekkan selalu untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati tadi, menghilangkan segala bentuk hal-hal yang membuat tambah bertumbuhnya kotoran-kotoran itu, ya tadi seperti dengki, iri, baper, bad mood, itu semua adalah kotoran-kotoran. Jadi jangan bangga dengan itu. Kita selama ini selalu terikat bahwa inilah saya. Gua kayak begini, kalau lu mau nerima ya silakan, lu nggak mau terima ya bodo amat. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau ini dilakukan, kalau ini kalian praktekkan, namanya praktek itu adalah latihan. Latihan yang terus-menerus. Sehingga nanti kalian baru merasakan pengalaman spiritualnya seperti apa. Karena di sanalah, di titik nol itulah tempat kekuatan tak terbatas. Di titik nol itulah semua kekuatan Allah itu nyata. Jadi kalau kalian masih apa namanya itu menolak tentang itu atau menganggap itu adalah hal yang tidak mungkin, itu tidak akan memacu kalian untuk praktek. Ingat, logika kalian itu sangat terbatas. Kalau kita bicara logika. Ya, Allah itu Maha tahu. Allah sudah merencanakan, sudah merancang kita semua seperti sesuai dengan rencananya. Nah, kalau kita mau jalannya lebih singkat, lebih terus pertumbuhan kita itu memang terus meningkat ke atas, itu harus mempraktekkan itu. Kalau nggak mau ya jalannya nanti akan muter-muter. Akhirnya baru mau praktek setelah melewati semua penderitaan,
Semua pengalaman-pengalaman pahit di dalam diri baru terpanggil untuk praktek. Nah, jangan sampai melewati kepahitan itu dulu, baru bisa gitu loh. Baru bisa berada di titik nol, baru mengerti titik nol itu seperti apa. Ini adalah kalau orang kita ini pemula tapi sudah belajar ilmu yang tinggi sebenarnya ya. Ini kalau kita mempelajari lagi agama lebih dalam lagi, ada tahapan-tahapan, mungkin ini sudah belajar makrifat. Tapi kita tidak mau cuma sekedar ngaji, tidak mau hanya sekedar mendengar. Kita harus praktek, biar lebih cepat. Mempraktekannya dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Dengan cepat kalian bertumbuh, dengan cepat kalian berada di zona mandiri, dengan cepat kalian menjadi pengusaha, kalian sudah punya alat, sudah punya senjata untuk menyebarkan manfaat lagi. Tapi di saat kalian terus berada dalam kekurangan, terus berada dalam keterbatasan, apa yang mau disebar? Paling banter hanya mikirin tentang keluarga. Itu pun keluarga kecil. Apakah hanya itu hidup yang harus kita isi di dunia ini? Sayang sekali kalau kita isi dengan hal-hal yang tidak berbobot. Kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Kita melambatkan pertumbuhan kita sendiri. Itu sayang sekali. Karena kita tidak tahu ajal. Kita tidak tahu kapan waktunya pulang. Karena kematian itu tidak melihat usia. Siapa tahu besok di antara kita ada yang mati. Yang perlu kita pertanyakan adalah, sudah siap nggak saya untuk mati? Sudah ada bekal belum saya untuk saya bawa pulang? Karena kalau untuk kebutuhan saya sendiri, apa sih kebutuhan saya? Usia sekarang mungkin saya masih bisa merokok. 10 tahun lagi belum tentu. Atau besok saya yang dipanggil duluan. Itu pun belum tentu. Semua adalah rahasianya Allah. Kita seakan-akan kita punya hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan kita masih miliaran tahun di depan sana. Padahal waktunya sangat terbatas. Waktunya sangat sempit. Kenapa kita nggak berlomba-lomba terus berkarya? Terus berprestasi. Terus mengupgrade diri, mengupgrade skill. Kalau kita sudah punya ilmu dan wawasan, kita bisa bagikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kita punya harta yang berlimpah, kita pun bisa bagikan sebagai sedekah. Kalau kita punya perusahaan, kita pun bisa berperan mengurangi angka pengangguran. Kita yang membuka lapangan pekerjaan. Harusnya kita sudah mulai terbuka. Sering-seringlah melihat bahwa betapa kecilnya diri kita ini. Dan Allah memberikan keadilan kepada semua hambanya. Mau apapun agamanya, mau apapun budayanya. Semua dikasih bekal yang sama, potensi diri. Ada potensi yang sangat luar biasa dalam diri kalian. Ada sesuatu yang perlu kalian gali di dalam itu. Ada permata, ada berlian yang tapi masih di dalam kubangan lumpur. Kubangan itu apa? Kotoran hati kalian sendiri. Itu harus dikeluarkan. Ya, saya harap
Kita terus kembali ke dalam, kita lihat. Setelah kita lihat kembali ke dalam, untuk apa kita lahir di dunia ini, untuk apa kita dihidupkan di dunia ini, sampai kapan, dan apa yang harus kita bawa pulang, apa tugas yang harus kita selesaikan, renungi itu. Setelah itu, bangkit lagi. Bangkitlah dari tidurmu. Keluar dari kemalasan. Bangkit dari segala bentuk penjajahan yang ada dalam diri kalian. Ayo, kembali terakhir lagi. Kita harus totalitas. Apapun bidang kita masing-masing. Karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk memperkaya saya, bukan untuk memperkaya keluarga saya, tapi ini adalah menjadi wadah perusahaan ini untuk menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya. Ayo kita sama-sama berperan dan terlibat di dalam itu. Karena tidak penting seberapa apa yang kamu dapatkan. Di saat kalian sudah dipanggil pulang, semua itu nggak ada arti. Yang paling berarti, harta karun yang paling berarti hanya amal perbuatan. Hanya itu yang paling berarti. Jadi, coba latihan, terus setiap hari periksa hati, ada kotoran sedikit bersihkan. Coba beberes di dalam hati. Bereskan, bersihkan. Karena itulah yang akan membuat kesadaran kita muncul. Dan biar kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Oke, ini sesi pertama, sudah jam 6:04. Saya akhiri dulu, nanti kita sambung lagi di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.